Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Berliana dari kelompok 11 ingin memaparkan bagian kedua mengenai uji chi-square dua populasi. Nah, uji chi-square dua populasi ini adalah suatu uji untuk mengetahui apakah ada hubungan atau pengaruh dua variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Nah, selanjutnya yaitu syarat penggunaan chi-square dua populasi. Ada tiga syarat. Yang pertama yaitu nilai chi-square selalu positif. Yang kedua yaitu pengamatan bersifat independen. Yang ketiga yaitu data bersifat district continue yang telah ditetapkan menjadi kategori. Baiklah, di sini ada contoh soal, yaitu suatu penelitian akan menguji apakah ada perbedaan pilihan mahasiswa baru terhadap program studi pendidikan biologi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Nah, untuk itu diambil sampel sebanyak 314 calon mahasiswa. Dari jumlah tersebut ada 186 calon mahasiswa memilih program studi pendidikan biologi dan 128 lainnya calon mahasiswa memilih program ilmu Quran tafsir. Nah, penjelasan yang pertama yaitu kita cari rumusan hipotesis. Nah, di sini H0 tidak ada perbedaan frekuensi dua populasi dan H1 ada perbedaan frekuensi dua populasi. Jadi di sini maksud pertama kita cari dulu rumusan hipotesis. Nah, untuk H0 selanjutnya saya akan berikan satu contoh untuk uji chi-square dua populasi. Contoh soalnya itu suatu penelitian akan menguji apakah ada perbedaan pilihan mahasiswa baru terhadap program studi pendidikan biologi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Untuk itu diambil sampel sebanyak 314 calon mahasiswa. Nah, dari jumlah tersebut ada 186 calon mahasiswa memilih program studi pendidikan biologi dan 128 calon mahasiswa memilih program ilmu Quran tafsir. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan rumusan hipotesis. Nah, di sini menentukannya dengan cara yaitu H0 tidak ada perbedaan frekuensi dua populasi. Nah, ini artinya H0 sama saja dengan tidak ada perbedaan frekuensi dua populasi yang signifikan pilihan calon mahasiswa terhadap program studi pendidikan biologi dan ilmu Quran tafsir. Nah, yang selanjutnya ini ada H1. Ada perbedaan frekuensi dua populasi. Nah, di sini berarti ada perbedaan frekuensi dua populasi yang signifikan pilihan calon mahasiswa terhadap program studi pendidikan biologi dan ilmu Quran tafsir. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Tadi kan pada soal calon mahasiswa yang memilih pendidikan biologi itu ada sebanyak 186 orang. Nah, dan yang calon mahasiswa yang memilih ilmu Quran dan tafsir berjumlah 128 orang. Jadi di sini kita jumlahkan seluruhnya calon mahasiswa berarti 314 calon mahasiswa. Nah, di sini kita menentukan frekuensi harapan. Nah, dengan menggunakan rumus frekuensi, kita gunakan lambang E. Nah, di sini rumusnya N
dibagi K. N di sini merupakan banyak siswa. K ini merupakan jumlah baris. Nah, jadi N ini, saya ulangi, N ini merupakan banyak siswa, K adalah jumlah baris. Ini adalah rumus untuk mencari frekuensi harapan. Nah, jadi di sini berarti banyak siswa. Di sini banyak siswanya itu ada 314 calon mahasiswa dibagi ke jumlah baris. Di sini ada 2 baris, berarti kita bagi 2. 314 dibagi 2 sama dengan 157. Jadi kita tulis di sini 157. Nah, untuk frekuensi harapan ini dari atas sampai ke bawah itu harus disamakan. Nah, selanjutnya kita jumlahkan kembali 157 ditambah 157 itu sama dengan 314. Nah, sekarang kita jumlahkan 186 ditambah 157 ini sama dengan 343. 128 ditambah 157 sama dengan 285. Di sini juga kita jumlahkan hasilnya 628. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah kedua, yaitu mengetahui taraf nyata. Nah, di sini telah kita ketahui bahwa taraf nyata sudah diketahui di soal bahwa di sana disebutkan bahwa alfanya 0,05. Nah, untuk mengetahui derajat bebasnya, kita menggunakan rumus jumlah kelompok dikurang 1. Nah, balik lagi ke kelompok siswa tadi. Di sini ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok pendidikan biologi, yang kedua yaitu ilmu Quran. Jadi di sini ada 2 kelompok. Jumlah kelompok dikurang 1. Jadi DB-nya 2 kelompok dikurang 1 sama dengan 1. Jadi untuk nilai hasil chi-square tabel adalah 1. Nah, di sini 1 sama dengan 3,841. Di sini sudah ketetapan. Bisa kalian cari di Google atau di buku-buku nilai-nilai chi-square. Di sana akan tertera jika 1 chi-square sama dengan 3,84 karena sudah ketentuannya. Yang ketiga yaitu kita menentukan kriteria pengujian. Nah, jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Namun jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai chi-square. Nah, di sini kita menggunakan chi-square sama dengan 186 dikurang 157 pangkat 2
per 157 ditambah 128 dikurang 157 pangkat 2 per 157, di mana ini 186 ini dihasilkan dari tabel sebelumnya. 186 ini dihasilkan dari frekuensi observasi dari calon mahasiswa biologi. Nah, karena calon mahasiswa biologi ada 186, maka kita tulis di sini 186 dikurang 157 ini merupakan frekuensi harapan pada calon mahasiswa biologi. Kita pangkatkan 2. Nah, ditambah dengan 128 ini merupakan jumlah mahasiswa ilmu Quran dan tafsir. Ini sebanyak 128 calon mahasiswa. Nah, dikurang 157 ini merupakan frekuensi harapan ilmu Quran dan tafsir. Kita pangkatkan 2 per 157 ini merupakan frekuensi harapan juga. Jadi di sini kita dapatkan hasil dari 186 dikurang 157 pangkat 2 per 157 ini 5,357 ditambah 5,357. Di sini didapatkan hasil 10,714. Nah, cara lain menggunakan rumus 0 frekuensi observasi atau O dikurang frekuensi harapan atau E pangkat 2 per frekuensi harapan juga. Nah, di sini pendidikan biologi ada 186 orang. 150 untuk frekuensi harapan tadi seperti yang telah kita bahas sebelumnya ada 157 orang, untuk ilmu Al-Quran 128 calon mahasiswa dengan frekuensi harapan 157. Nah, di sini ini kita kurangkan, jadi didapatkan hasil 841. Nah, selanjutnya 128 dikurang 157, hasilnya kita pangkatkan 2, didapatkan hasil 841. Nah, untuk yang tabel terakhir di sini ada frekuensi observasi atau O dikurang frekuensi harapan atau E pangkat 2 per frekuensi harapan atau E juga. Mari kita jumlahkan. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan, berarti 0 frekuensi observasi dikurang E pangkat 2 dibagi E. Di sini ini sudah dijelaskan ya, 841 dibagi 157. 5,35. Kita bulatkan saja jadi 5,57. Di sini 5,35666 sekian, kita bulatkan jadi 5,357.
Nah, yang selanjutnya yaitu 841 sama saja. Jadi, setelah kita kalikan dan kita bagi, hasilnya 5,357. Setelah itu, kita jumlahkan 5,357 ditambah 5,357 sama dengan 10,714. Kita dapatkan hasil. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, karena hasil perhitungan diperoleh nilai chi-square hitung sama dengan 10,714 lebih besar dari chi-square tabel, yaitu 3,841, berarti H0 ditolak. Artinya, pilihan calon mahasiswa terhadap program studi pendidikan biologi dan ilmu Quran berbeda secara signifikan. Terima kasih.